Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penayangan video kali ini, kami akan membahas tentang pengembangan CP menjadi TP dan ATP mata pelajaran PJOK fase A kelas 1. Pada kurikulum Merdeka, ada istilah CP, TP, dan ATP. Apa itu CP, TP, dan ATP? CP atau capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik di akhir setiap fase. TP atau tujuan pembelajaran dibuat dengan cara mengidentifikasi kata-kata kunci yang ada di dalam CP. Sedangkan ATP, yaitu alur tujuan pembelajaran, adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran untuk murid dapat mencapai capaian pembelajaran. Di dalam pembelajaran PJOK tersendiri terdapat elemen-elemennya. Yang pertama, elemen keterampilan gerak. Yang kedua, elemen pengetahuan gerak. Yang ketiga, pemanfaatan gerak. Dan yang keempat, pengembangan karakter dan nilai-nilai. Pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui CP untuk pembelajaran PJOK fase A. Teman-teman sekalian bisa mencarinya di halaman atau Merdeka Mengajar yang ada di internet atau bisa diakses melalui handphone ataupun laptop. Kita bisa mencarinya di bagian CP atau ATP. Teman-teman bisa di sini mencari untuk jenjangnya dari PAUD, SD sampai SMA, SMK, SLB, dan juga kesetaraan. Di sini mata pelajaran PJOK bisa teman-teman search atau cari, lalu pilih. Lalu kita bisa lihat CP dan ATP. Di sini ada fase-fasenya. Yang akan kita bahas adalah fase A kelas 1 dan 2. Di sini ada 4 elemen yang tadi sudah disebutkan. Di setiap elemen memiliki CP-nya masing-masing. Nah, ini kita akan buat alur tujuan pembelajarannya. Kita bisa membuka Excel untuk membuat alur tujuan pembelajaran. Dalam fase A, terdapat capaian pembelajaran, yaitu peserta didik dapat menunjukkan berbagai aktivitas pola gerak dasar dan keterampilan gerak sebagai hasil peniruan dari berbagai sumber, memahami konsep dan prinsip gerak yang benar, memahami dan mempraktikkan aktivitas jasmani untuk mengembangkan kebugaran dan pola perilaku hidup sehat, menunjukkan perilaku awal tanggung jawab, personal dan sosial, serta menerima nilai-nilai aktivitas jasmani. Dari CP umum ini, maka yang pertama kita lakukan adalah menguraikan materi yang akan kita ajarkan dalam fase A. Kita uraikan, di sini ada pola gerak dasar dan keterampilan. Pola gerak dasar tersendiri ada 3. Yang pertama, pola gerak dasar lokomotor, pola gerak dasar non-lokomotor, pola gerak dasar manipulatif, ada aktivitas senam, aktivitas gerak berirama, permainan dan aktivitas air. Ada kebugaran jasmani dan juga kesehatan. Dari materi yang kita uraikan ini, kita bagi menjadi per semester. Karena ada 8 materi, kita ubah menjadi 4 materi di semester 1 dan 4 materi lagi di semester 2. Di sini ada elemen. Elemen yang pertama ada keterampilan gerak, elemen kedua pengetahuan gerak, elemen ketiga pemanfaatan gerak, dan juga elemen keempat pengembangan karakter dan nilai-nilai. Elemen-elemen ini akan kita masukkan sesuai dengan materi pembelajaran yang akan kita lakukan. Terkhusus elemen keempat, yaitu elemen pengembangan karakter dan nilai-nilai, itu ada di setiap materi pembelajaran. Setelah kita memetakan materi pembelajaran yang akan kita laksanakan, selanjutnya kita membuat alur tujuan pembelajaran fase A kelas 1. Di sini
Untuk mempermudah kita mengerjakan, kita petakan terlebih dahulu atau siapkan terlebih dahulu kolom-kolomnya. Di sini ada elemen. Dikarenakan dalam pembelajaran PJOK ada 4 elemen, maka kita urutkan mulai dari E1, E2, E3, dan E4. Selanjutnya ada capaian pembelajaran per elemen. Selanjutnya ada kolom kompetensi, ruang lingkup, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, lalu ada rencana asesmen. Di sini, rencana asesmen yang kita lakukan hasilnya akan menjadi patokan atau acuan kita untuk melakukan tindak lanjut pembelajaran berikutnya. Di sini, contoh elemen keterampilan gerak atau E1. CP-nya ini kita bisa mencarinya di web Merdeka Belajar yang sebelumnya kita sudah buka. Berbunyi pada fase A, peserta didik menunjukkan kemampuan dalam menirukan aktivitas pola gerak dasar, aktivitas senam, aktivitas gerak berirama, dan aktivitas permainan dan olahraga air yang dapat dilakukan secara kondisional. Dalam kalimat ini terdapat kata kunci, yaitu menirukan. Maka kata menirukan ini kita ketik atau kita tulis dalam kolom kompetensi. Begitu juga elemen pengetahuan gerak. Di sini ada kata kunci memahami. Maka kata memahami kita masukkan ke dalam kompetensi. Selanjutnya, untuk ruang lingkup adalah materi yang akan diajarkan, yaitu pola gerak dasar, aktivitas senam, aktivitas gerak berirama, dan aktivitas permainan dan olahraga air. Di sini ada tujuan pembelajaran selanjutnya ya. Kita ambil contoh yang akan kita bahas adalah materi pertama, yaitu pola gerak dasar lokomotor. Tujuan pada elemen keterampilan adalah peserta didik mampu menirukan aktivitas pola gerak dasar lokomotor dengan berbagai permainan sederhana dan atau tradisional. Sedangkan untuk elemen pengetahuan, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menyebutkan pengertian, contoh, dan cara melakukan aktivitas pola gerak dasar lokomotor dengan berbagai permainan sederhana dan atau tradisional. Setelah kita menentukan tujuan, barulah kita membuat alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran lintas elemen, keterampilan, pengetahuan, dan pengembangan karakter. Di dalam materi pertama, pola gerak dasar lokomotor, kita memasukkan 3 elemen. Dilanjut, ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Di sini, untuk elemen keterampilan, kita memasukkan peserta didik mampu menirukan gerakan sikap berjalan yang baik. Yang kedua, peserta didik mampu menirukan gerakan berjalan mengikuti alur. Adapun rencana asesmen yang dilakukan untuk keterampilan gerak adalah instrumen praktek berjalan mengikuti alur. Selanjutnya, untuk elemen pengetahuan gerak, kriterianya yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan pengertian gerak dasar lokomotor. Yang kedua, peserta didik mampu memberikan contoh aktivitas gerak dasar lokomotor. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan cara sikap berjalan yang baik dengan rencana asesmen menggunakan instrumen penilaian berupa soal. Dalam materi pertama, kita memasukkan elemen E4 atau karakter. Di sini contohnya untuk capaiannya sendiri ada kata menunjukkan. Jadi siswa menunjukkan sikap bertanggung jawab, menghormati orang lain, serta menerima ragam keriangan. Adapun asesmen yang dilakukan bisa melalui form pengamatan siswa. Di sini ada sedikit contoh elemen E3 atau pemanfaatan gerak yang biasanya dimasukkan ketika materi kesehatan dan kebugaran jasmani. Mungkin cukup sekian yang dapat kami jelaskan melalui video ini. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, and subscribe.